Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel. Sebelum kita membahas apa yang akan kita bahas hari ini, saya pengen iklan. Ini ada kawan saya, seorang anak SMA yang memiliki gangguan, memiliki masalah, yaitu kakinya tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Nah, ada potensi untuk pengobatan, tetapi karena biayanya mahal dan anak ini tidak memiliki cukup pendanaan karena keluarganya juga kurang memadai dalam hal ekonomi, maka saya tidak minta Baraya untuk bersedekah sama sekali, tetapi anak ini menawarkan dua hal. Anak ini tuh punya potensi luar biasa dalam menggambar. Karya-karyanya sih menurut saya, dalam penilaian saya pribadi, ini sangat baik, sangat-sangat bagus, khususnya karya-karya gambaran pensilnya. Nah, jadi kalau Baraya mau membelinya atau kalau Baraya mau mengajaknya bekerja sama dalam misalkan pembuatan komik atau hal-hal yang semacam itu, anak ini saya pikir sih sangat rekomendasi karena karya-karyanya sangat baik. Jadi Baraya silahkan langsung hubungi saja nomornya. Sekali lagi, ini bukan untuk mencari sedekah atau apa, karena anaknya juga sangat tidak mau disedekahi, tetapi anak ini ingin karya-karyanya dilihat sama orang lain. Semoga ada beberapa di antara Baraya yang suka dengan karya-karyanya dan bisa mengajaknya untuk bekerja sama atau membeli karya-karyanya, begitu. Tetapi kalau Baraya tidak bisa, ya nggak apa-apa, kan ini juga bukan bagian dari apa-apa, tapi silahkan saya mohon ya share video ini atau share bagian iklan ini kepada pihak-pihak yang mungkin saja sangat membutuhkan. Ya, pembukaannya dihabisin oleh iklan. Ayo kita mulai. Baraya, dalam pandangan saya, salah satu alasan kenapa kebencian terhadap komunisme itu bertahan terlalu lama di Indonesia, itu adalah karena komunisme selalu identik dengan ateisme. Komunisme itu selalu dikait-kaitkan dengan ateisme. Ateisme ini bertentangan dengan moral-moral bangsa, dengan nilai leluhur bangsa Indonesia, dan bahkan bertentangan dengan falsafah negara Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang dan Pancasila. Tetapi masalahnya adalah apa itu ateisme? Sampai sekarang kita sesungguhnya takut pada sesuatu yang belum bisa kita definisikan secara pasti. Saya akan sampaikan beberapa argumentasinya. Yang pertama, tidak ada definisi operasional terkait dengan ateisme yang relevan untuk kehidupan multikulturalisme di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia. Karena ateisme itu adalah sesuatu yang membingungkan. Misalkan begini Baraya, kita menyebut bahwa orang yang tidak bertuhan, kalau definisinya seperti itu, kita menyebut orang tidak bertuhan itu sebagai ateis. Apakah kita menyebut orang yang tidak ahli kimia sebagai orang non kimia gitu? Kan nggak seperti itu. Ada orang yang nggak ahli sejarah, kita sebut orang non history gitu. Kan nggak seperti itu. Jadi dalam konteks ini penamaannya juga sudah membingungkan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih dalam konteks ini sebenarnya masalah yang lainnya adalah bahwa kita sendiri akhirnya tidak bisa membedakan apa itu agnostik dan apa itu ateis. Banyak di antara kita yang akan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ateis itu adalah tidak beragama, tidak bertuhan, sedangkan agnostik itu adalah tidak beragama. Agnostik sendiri menyatakan dirinya itu sebagai tidak bertuhan, Baraya, secara harafiahnya seperti itu. Jadi ateis dan agnostik itu adalah sesuatu yang sampai sekarang tidak bisa dibedakan, dalam artian tidak ada definisi operasional yang bisa menjelaskan perbedaan itu, karena dua-duanya pun memang tidak bisa dijelaskan, begitu. Atau kalau misalkan kita masukkan ke dalam konteks yang lebih nyata gitu, misalkan orang Buddha Theravada, apakah mereka ateis atau tidak? Tentu saja mereka ateis, karena mereka menyebut bahwa Tuhan itu mau ada mau tidak ada nggak ngaruh sama sekali terhadap keberlangsungan alam. Kalaupun ya Tuhan itu ada, maka kita harus menerjemahkannya sebagai Tuhan yang anatta, tidak memiliki peran, tidak memiliki karya, tidak memiliki kepribadian, tidak memiliki sesuatu yang bisa dijelaskan oleh nalar dan pikiran. Maka setiap ada penjelasan tentang Tuhan itu adalah penjelasan yang salah. Maka Buddha menjelaskan bahwa Tuhan itu sama sekali nggak usah dibahas, nggak usah dijelasin dan sebagainya. Mau dipercaya mau enggak juga bodo amat. Tetapi walaupun demikian, orang-orang Theravada adalah orang-orang yang taat terhadap ajaran agamanya. Nah, dengan demikian, maka ateisme itu berbenturan dengan definisi-definisi yang kita pahami tentang keberagamaan. Masalah yang kedua adalah agama sendiri adalah sesuatu yang belum kita sepakati bersama definisinya. Kan agama itu dari bahasa Sanskerta yang bisa secara umum diterjemahkan sebagai tata aturan yang bersifat sakral, ya kurang lebih seperti itu kan. Agama itu tidak goncang, gama itu goyang, tidak goncang, artinya teguh. Nah, tetapi definisi agama dalam konteks ini juga sangat berlainan. Misalkan ya, Islam, Kristen,
Hindu, Buddha itu memiliki definisi dan kriteria agama tersendiri yang berbeda satu sama lain. Dalam Hindu dan Buddha misalkan, kita mau menerjemahkan Tuhan dengan nama seperti apapun bisa aja masuk dalam kategori Hindu dan Buddha. Tetapi orang Islam, orang Kristen, kalau Tuhannya namanya bukan Yesus atau namanya bukan Allah misalkan, maka itu di luar konteks agamanya. Nah, jadi definisi agama pun masih membingungkan. Kita tidak bisa membedakan mana dharma, mana agama misalkan. Atau orang-orang yang Hindu tidak bisa membedakan mana tradisi dengan mana agama dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya ini juga yang memunculkan kebingungan di antara kawan-kawan yang Konghucu. Misalkan orang-orang Konghucu itu sebenarnya agama atau budaya Cina. Kan membingungkan. Buddha itu, Buddha Mahayana misalkan, itu apakah filsafat hidup ataukah agama? Kejawen itu masuk dalam aliran kepercayaan atau agama? Orang-orang Kapitaya itu agama atau aliran kepercayaan? Kalau yang dimaksud dengan agama itu adalah sistem kepercayaan, kenapa Kejawen dan Kapitaya sama sekali tidak dianggap sebagai agama, disebutnya sebagai aliran kepercayaan? Kan ateisme sudah membingungkan, agama juga sudah membingungkan. Kemudian ada penjelasan lain yang cukup membingungkan, yaitu soal pengakuan, soal deklarasi. Bagaimanapun Baraya, ada momen-momen dalam kehidupan kita misalkan sebagai orang beragama yang kadang-kadang mempertanyakan keberadaan agama itu sendiri. Kan kadang-kadang pikiran nakal kita bertanya, emang Tuhan benar-benar ada? Apakah mungkin Tuhan yang saya percaya selama ini adalah Tuhan yang palsu? Ataukah agama yang selama ini saya anut itu adalah agama kebohongan? Nah, pertanyaan-pertanyaan nakal seperti itu banyak atau sedikitnya memang pernah masuk ke dalam benak kita, dan ada di antara orang-orang tertentu yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu dalam intensitas yang sangat banyak dalam pikiran. Nah, tetapi mereka tidak mendeklarasikannya kepada orang lain. Jadi ateisme ini susah juga didata dan susah didefinisikan karena ini menyangkut pengalaman empiris atau pengalaman pribadi seseorang tentang benaknya sendiri. Kawan saya misalkan datang ke gereja setiap minggu dan sebagainya, tapi kalau misalkan dia ditanya agamanya apa, ya bodoh amat lah, nanti saya mati mau dikremasi mau apa, nanti saya mati hidup lagi dalam reinkarnasi atau apa, saya juga nggak tahu-tahu amat sih sebenarnya. Ya saya mah yang penting hidup sekarang baik-baik saja aja karena saya nggak tahu sebenarnya. Walaupun dia mengaku Kristen secara formal, tetapi dalam pikirannya dia tidak percaya, dalam artian dia meragukan semua hal-hal yang terkait dengan spiritual. Apakah roh itu ada, apakah hantu itu ada, apakah Tuhan itu ada, malaikat itu ada atau tidak, ya dia biasa-biasa aja terkait dengan hal itu. Nah, mungkin banyak di antara Baraya juga yang seperti itu kan, atau bahkan ada orang ateis juga yang mengalami hal yang sama. Orang ateis, dia benar-benar mendeklarasikan dirinya sebagai ateis, tapi dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia benar-benar gak ateis, dia ragu tentang hal itu. Kalau seandainya Tuhan memang benar-benar ada, terus neraka itu ada, nanti saya gimana? Nah, pikiran-pikiran seperti itu juga mengganggu orang-orang yang selama ini mengira dirinya ateis. Bahkan ketika mereka misalkan ada dalam pesawat, kemudian pesawatnya mau nyuksuk, ya kan berdoanya habis-habisan. Tuhan, Tuhan, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Begitu kan? Pasti pesawatnya gak jadi gitu, ngerem di udara, terus terbang lagi. Enggak, itu mah barusan gue cuma ngeprang aja. Ngeprang. Ya gitulah ya. Nah, kebingungan-kebingungan ini akan berlipat ganda kalau agama sudah dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu atau kebijakan pemerintah tertentu. Misalkan di Iran itu banyak sekali orang yang ateis, banyak sekali orang yang pengen kembali ke ajaran agama Persia, misalkan seperti itu. Tetapi karena pemerintah sudah benar-benar menyatukan antara kehidupan agama dengan kehidupan pemerintahan, maka setiap orang yang mengatakan dirinya ateis itu akan berusaha sedemikian rupa supaya dikembalikan pada ajaran agamanya. KTP-nya dibuat tetap beragama dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa orang-orang yang dipaksa harus beragama gitu. Begitu. Atau kebijakan di Cina sebaliknya, orang-orang yang beragama itu sebisa mungkin diateiskan. Kalau misalkan ada orang yang terpaksa harus beragama, maka agamanya itu harus disesuaikan dengan keateisan yang ada di Cina. Misalkan orang Kristen di Cina itu Alkitabnya harus disesuaikan dengan kebijakan Cina. Misalkan dihapuskan ayat-ayat yang terkait dengan keistimewaan orang Israel atau perang-perang Israel dengan bangsa yang lain. Itu Alkitabnya terpaksa harus dirubah. Al-Quran juga seperti itu, hal-hal yang terkait dengan kepemimpinan itu harus dihilangkan kalau memang agama Islam harus mau diakui di sana. Nah, ini kan jadi membingungkan. Jadi orang yang sebenarnya beragama di sana itu masuk kategorinya ateis. Di Indonesia kasusnya juga membingungkan. Kita tidak memiliki data tentang berapa banyak orang ateis di Indonesia karena memang pemerintah tidak melegalkan yang namanya ateis. Di KTP tidak ada tulisan yang namanya ateis. Jadi siapapun yang namanya ateis
tetap harus mencantumkan namanya di situ. Jumlah di Indonesia sebenarnya saya pikir sih banyak, lumayan. Di subscriber saya itu ada sekitar 2-4% yang mengatakan sebagai ateis. Kan dulu pernah kita survei ya. Ya nggak tahu bohong-bohongan, nggak tahu benar, tapi ada yang seperti itu gitu ya. Atau masuk lagi misal ke India. Di India itu juga banyak orang-orang yang ateis tapi masuk dianggapnya sebagai Hindu. Jadi aliran apapun, bahkan orang yang sangat tidak percaya pada ajaran agama sekalipun, kalau dia adalah orang India, dia masuknya ke dalam kategori Hindu, kecuali dia sudah mendeklarasikan agamanya apa gitu ya. Tapi kalau orang yang nggak beragama sama sekali, itu masuk kategorinya Hindu. Di India itu seperti itu. Atau kita juga bisa nemukan kasus di Eropa. Orang-orang banyak yang mengakunya Kristen, tetapi Kristennya bukan sebagai agama, tetapi sebagai tradisi. Karena leluhur saya begini, ya saya mah ikut-ikutan aja, santai di sini gitu, dan sebagainya. Terus kalau misalkan ditagih perpuluhan, oh saya jadi ateis, tapi dalam hal yang lain ngakunya Kristen gitu. Kan orang-orang Eropa itu kelakuannya seperti itu. Jadi ya mereka benar-benar sudah sekuler. Ketika mempertanyakan agama dianggap tidak sopan, maka ketika pun mereka harus menjawab tentang agama, mereka ngasal aja, santuy aja tentang agama apa. Saya percaya alien, saya percaya dunia paralel, saya percaya terhadap reinkarnasi, saya percaya apa, saya juga percaya sama Yesus. Nah, sekali lagi ini adalah salah satu yang membuat penjelasan kita terhadap ateisme itu menjadi membingungkan. Tapi walaupun membingungkan, kita bisa mengetahui jumlah orang yang ateis itu dilihat dari orang yang mendeklarasikannya, dan kemudian orang yang mendeklarasikannya itu disurvei. Nah, banyak sekali lembaga-lembaga yang menghasilkan survei, dan hasilnya juga lagi-lagi seperti penjelasan-penjelasan tadi, itu simpang siur, bertentangan satu sama lain. Tetapi saya ngambil dari salah satu survei ini, dia menjelaskan bahwa ateisme itu sesungguhnya adalah ajaran dalam tanda kutip ya, yang baru berkembang tahun 1900-an. Jadi mulai masuk abad 20, ateisme berkembang dengan sangat-sangat signifikan. Tidak ada satupun agama atau aliran kepercayaan apapun yang bisa menandingi percepatan pertumbuhan ateisme di seluruh dunia. Di awal abad kita, tahun 1900, itu penganut ateisme di seluruh dunia berkisar hanya 3 juta orang. Tetapi di akhir abad kemarin itu sudah mencapai 1,1 miliar manusia. Tidak ada percepatan perkembangan agama yang bisa lebih cepat daripada ini. Kita misalkan melihat tahun 1900-an itu cuma sekitar 2 juta sampai 3 juta orang saja yang mengaku sebagai ateis. Tetapi pada tahun 1905 jumlahnya naik, bahkan menyalip penganut ajaran agama Yahudi. Pada tahun 1926, penganut agama Buddha itu disalib jumlahnya, lebih banyakkan ateisme. Kemudian pada tahun 1937, itu orang-orang Hindu berhasil disalib jumlah pengikutnya. Banyak sekali. Dan pada tahun 1941, bahkan penganut agama Islam di seluruh dunia itu disalib jumlahnya, lebih banyakkan ateis di seluruh dunia. Ya memang setelah saat itu ateisme memang berkembang masih pesat, tetapi kemudian dikalahkan pesatnya oleh ajaran agama yang lain. Misalkan orang-orang Islam, jumlah pengikut agama Islam kemudian menyalib kembali orang-orang ateis pada tahun 1983, dan diperkirakan nanti tahun 2025 jumlah orang Hindu di seluruh dunia lebih banyak lagi daripada ateisme dan lain sebagainya, karena orang-orang ateis pada umumnya tidak suka beranak. Tetapi apapun itu menunjukkan betapa signifikannya percepatan perkembangan agama ateisme. Nah, kenapa perkembangannya sampai sesignifikan itu, dan kenapa juga ternyata agama-agama konvensional yang bisa kita pahami sekarang itu menyalip kembali jumlah pengikut ateisme di seluruh dunia. Dan kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan itu kita lanjutkan, kita juga akan bertanya bagaimana nasib agama-agama di masa depan. Apakah ateisme akan merajalela, ataukah agama masih bisa bertahan, atau nanti di kemudian hari muncul varian agama yang baru yang tidak bisa kita pahami sekarang dan sebagainya. Itu tentu saja membutuhkan kajian khusus. Saya di sini hanya menjelaskan tentang definisi, berbagai kebingungannya, dan data yang sangat sederhana tentang apa yang akan terjadi di masa depan, dan kenapa analisis kenapa perkembangan ateisme sempat merajalela itu akan kita bahas di episode-episode yang lain. Kapan-kapan kita bahas ya. Maaf, endingnya anti klimaks. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.